Shalom, puji Tuhan, hari baru. Berkat Tuhan yang baru setiap harinya. Kesempatan baru setiap hari Tuhan Yesus berikan kepada kita. Dimana kita tahu detik ini, saat ini banyak orang yang menangisi salah satu keluarga mereka yang meninggalkan. Ada ayah atau ibu yang harus meninggalkan anak-anaknya. Ada anak-anak yang tidak sempat merasakan dewasa dan harus meninggalkan orang tuanya. Ada kekasih hati yang harus meninggalkan belahan jiwanya di dunia. Ada sahabat yang harus meninggalkan teman-temannya di dunia. Itulah kehidupan. Dan kita tahu berkat baru setiap hari yang kita terima, yaitu hari baru, adalah kesempatan dari Tuhan untuk kita bisa berbuat baik sesuai dengan kehendak Tuhan, untuk kita bisa menjalani hari ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Hari ini adalah kesempatan baru dan kiranya kita semakin berkembang di dalam Tuhan. Apabila kita merasakan hidup kita tidak bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan secara maksimal sesuai dengan kemampuan yang kita kembangkan, mari taruh di diri kita. Diri kita tuh di lingkungan yang tepat, yaitu apa? Orang-orang yang cinta Tuhan. Kalau kita taruh diri kita di lingkungan yang tepat, yaitu orang-orang yang cinta Tuhan, pasti orang-orang tersebut tahu harus mengembangkan talenta untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memberkati siapapun sesuai yang Tuhan mau. Di hari baru, kesempatan baru ini, kiranya kita semakin berakar kuat ya di dalam Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, kita semakin melekatkan diri pada kehendak Tuhan. Kita semakin tahu tujuan kita. Bertemu dengan Tuhan Yesus tidak ada yang lainnya. Kita semakin tahu bahwa bersama Tuhan Yesus, Roh Kudus yang kita perlukan akan diberikan cuma-cuma kepada kita, kepada siapapun yang mencintai Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus itu bisa merasakan cinta kita dengan melakukan apapun yang menjadi kehendak Tuhan. Tentu sebagai manusia, saat kita berusaha melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, banyak kekurangan, banyak yang harus diperbaiki. Tapi Tuhan mengerti hati manusia sampai kedalaman hati. Jadi apabila kita berusaha melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, jangan biarkan penghakiman dari dunia menjauhkan kita dari Tuhan. Karena pengalaman manusia-manusia atau diri kita atau orang-orang sekitar kita, saat orang dihakimi, mereka akan cenderung meninggalkan komunitas di dalam Tuhan tersebut dan pergi menjalani kehidupan pribadi. Tetapi jangan khawatir, Tuhan itu ada dimanapun. Dan kita selalu berharap pada Tuhan bahwa kita akan ditemukan dengan komunitas yang benar-benar cinta Tuhan, di mana komunitas itu tahu tugas manusia harusnya mencontoh Tuhan Yesus, yaitu selama di dunia menyelamatkan, bukan menghakimi. Janganlah pengharapan kita itu padam. Apabila kita diberi kesempatan selama di dunia untuk membentuk komunitas seperti yang Tuhan mau, mari kita bentuk komunitas tersebut, di mana kita tahu tujuannya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan biarkan keinginan atau tujuan-tujuan manusia lain yang dimana merasa melakukannya untuk Tuhan padahal hanya menjadi batu sandungan, menjauhkan kita dari kehendak Tuhan. Pasti Tuhan kasih jalan. Kita diberi hikmat, kita
kita diberi tuntunan Roh Kudus. Itu yang kita perlukan selama di dunia ini. Karena apa? Karena kita tahu Roh Kuduslah yang menyelamatkan kita atau menghindarkan kita dari berbuat dosa. Dan itu yang kita perlukan. Selama kita berada di jalannya Tuhan, jangan mengkhawatirkan apapun. Karena selama ini kita tahu ya, orang-orang yang dipilih Tuhan itu kebanyakan malah bukan berasal dari dunia pelayanan. Kita tidak menyalahkan atau tidak mendiskreditkan mereka ya. Cuma ini menjadi perenungan juga bagi kita, jangan sampai saat kita nanti berada di lingkungan pelayanan malah kita menjadi serupa dengan orang-orang sebelumnya. Ini pembelajaran bagi kita, agar saat kita masuk di lingkungan yang Tuhan Yesus mau kita berada di situ, kita selalu bercermin setiap harinya. Apakah kita masih punya kasih mula-mula kepada Tuhan saat pertama kali kita dipilih? Amin ya. Kita harus setiap hari bercermin. Jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama. Itu yang harus kita ingatkan. Tujuan kita satu, bertemu Tuhan Yesus. Dan kita harus menjaga kasih mula-mula saat Tuhan Yesus menentukan pilihan kepada diri kita. Kita harus menjaga itu. Apapun dunia bisa lakukan. Bahkan hal-hal yang tidak pernah dibayangkan manusia sebelumnya. Makanya kita perlu tuntunan Roh Kudus. Untuk selalu kita dikuatkan. Dan jangan kita mencobai Tuhan. Mari kita bercermin setiap hari. Apakah kemarin kita melakukan kesalahan? Atau sesuatu yang menjauhkan seseorang dari hadirat Tuhan atau kehendak Tuhan. Kita bercermin setiap harinya. Amin ya. Agar apa? Agar kasih mula-mula yang membuat Tuhan memilih kita itu tetap ada dalam hidup kita. Amin ya. Amin. Jadi apapun yang terjadi, jangan pernah lupakan tujuan kita. Itu satu-satunya. Dan selama di dunia, tugas kita apa? Menggandakan semua talenta yang Tuhan Yesus titipkan. Dan kalau kita diberi kesempatan juga untuk menggandakan talenta semua orang yang Tuhan titipkan dalam dunia ini, selama kita di dunia ini, lakukan. Amin ya. Kiranya kita semakin dikuatkan ya. Kita semakin tahu apa maksud Tuhan menaruh kita di suatu tempat atau di suatu tempat sesuai dengan tujuan Tuhan. Yang perlu kita lakukan apa? Setiap hari bercermin. Setiap hari bercermin. Hal-hal apa yang kemarin yang kita lakukan, itu kita harus evaluasi. Apakah sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah membuat orang-orang menjauhi hadirat Tuhan? Atau membuat kita malah menjauh dari hadirat Tuhan? Atau membuat kita semakin mendekat ke hadirat Tuhan? Apapun itu kita harus evaluasi setiap harinya. Hari demi hari itu yang kita lakukan. Kita jangan memikirkan 100 tahun lagi, 60 tahun lagi, atau 150 tahun lagi. Yang kita perlu lakukan adalah setiap hari kita evaluasi. Kita bercermin kepada firman-firman Tuhan. Apakah yang kita lakukan kemarin itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Apakah kita mencontoh Tuhan atau tidak? Kita menyelamatkan, bukan menghakimi. Itu yang perlu kita lakukan. Hari demi hari kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Gandakan talenta kita. Jadi saluran berkat, tidak menjadi batu sandungan. Amin ya. Hari lepas hari, mari kita bercermin. Evaluasi tindakan tingkah laku kita, keputusan-keputusan kita. Hari demi hari, itu yang harusnya kita lakukan. Amin ya. Amin. Kita akan menyanyikan lagu yang pertama.
Dan jangan lupa saat kita mengevaluasi dan kita menemukan kesalahan, apalagi kesalahan fatal, langsung koreksi, langsung datangi orang-orang yang dimana kita melakukan kesalahan tersebut, atau lakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan untuk mengoreksi kesalahan tersebut. Hari demi hari ya, kita lakukan. Amin ya. Amin. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di kitab Roma pasal yang kelima ya, ayat ke-12 sampai 21. Judul perikopnya Adam dan Kristus. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena
satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan, supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Adam dan Kristus. Adam, manusia pertama yang diciptakan di muka bumi. Yesus, seorang Nazaret, lahir dari seorang perawan Maria oleh satu orang, Adam. Manusia jatuh dalam dosa. Dosa memperanakkan dosa. Saat dosa itu hadir di muka bumi, orang-orang semakin hari semakin berbuat dosa. Kita tahu saat Kain dan Habil, anak dari Adam, mempersembahkan persembahan, Habil diterima persembahannya oleh Allah. Kain tidak, dan Kain cemburu. Kain membunuh Habil. Darah Habil minta keadilan, dan Allah mendengar. Dikutuklah Kain. Dan itu semakin tahun, semakin abad, berabad-abad kemudian banyak orang semakin melakukan banyak dosa. Kita bayangkan, satu dosa Kain, kutuk tersebut melingkupi seluruh keturunan Kain. Dan anak Kain yang melakukan dosa tersebut juga melingkupi lagi, seperti bola salju. Dan oleh karena kasih karunia satu orang, yaitu Yesus Kristus, anak Allah yang dikandung dari seorang perawan yang bernama Maria, manusia mendapatkan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Oleh karena dosa satu orang, dunia dilingkupi oleh dosa. Dosa memperanakkan dosa lagi. Makanya Tuhan Yesus datang menyelamatkan. Ada janji yang pasti dari Tuhan Yesus. Asalkan percaya, kasih karunia yang berlimpah-limpah diterima manusia. Pengharapan untuk memperoleh kemuliaan Allah, untuk memperoleh hidup yang kekal. Amin ya. Oleh karena satu orang, manusia jatuh dalam dosa. Dan oleh satu pribadi, Allah, di mana seorang anak manusia lahir dari perawan Maria, dikandung dari Roh Kudus, bagian dari diri Allah sendiri. Kita memperoleh kasih karunia yang berlimpah-limpah. Dikatakan di sini, sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikianlah kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran
untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus di ayat 21. Dosa berkuasa dalam alam maut. Upah dosa adalah maut. Dan Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, bagian dari diri Allah sendiri, di mana seorang perawan yang bernama Maria dikandung dari Roh Kudus, bukan oleh benih sperma laki-laki, tapi dari Roh Kudus. Roh Kudus itu kita tahu bagian dari diri Allah sendiri yang diberikan Allah kepada manusia oleh permintaan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus telah menjadi jembatan antara Allah dan manusia. Nah, sebelum Roh Kudus itu dilimpahkan, Roh Kudus itu sudah ditaruh di diri seorang perawan Maria. Bukan dibuahi dari sperma laki-laki, tapi dari Roh Kudus. Roh Kudus itu bagian dari diri Allah sendiri. Makanya namanya Tritunggal. Allah yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, karena semuanya itu satu bagian. Roh Kudus itu adalah bagian dari diri Allah sendiri. Makanya namanya Tritunggal. Karena semuanya satu bagian dari Allah sendiri. Dan itu dikaruniakan kepada manusia untuk menyelamatkan manusia, di mana kita tahu di sini dikatakan dosa itu berkuasa dalam alam maut. Makanya Tuhan Yesus dikatakan adalah jalan ke surga, satu-satunya jalan ke surga. Amin ya. Kasih karunia yang berlimpah-limpah itu adalah Tuhan Yesus. Demikianlah kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal. Kasih karunia itu membuat kita memperoleh kemuliaan Allah, hidup yang kekal, surga. Amin ya. Oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin ya. Amin. Kita akan renungkan dari ayat di awal. Sebab itu di ayat 12, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar, dikatakan di sini, menjalar kepada semua orang. Paulus mengatakan, karena dosa satu orang ini, maut itu telah menjalar ke semua orang. Maut itu menjalar ke semua orang, tidak ada yang tidak, semuanya berdosa. Sebelum Tuhan Yesus datang, kasih karunia itu ada. Maut itu telah menguasai semua orang. Dikatakan di sini menjalar ke semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Dikatakan di ayat selanjutnya, karena semua orang telah berbuat dosa, makanya maut itu menjalar ke semua orang. Dikatakan di ayat 13, sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Sebelum hukum Taurat dikatakan Allah kepada Musa, dosa itu telah ada di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat.
Ini yang dikatakan. Dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka. Dosa itu ada dari zaman Adam sampai zaman Musa, di mana hukum Taurat itu dikeluarkan Allah. Yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Ini yang dikatakan Paulus ya. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Ini perkataan Paulus bahwa jika karena pelanggaran Adam semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia. Jadi kasih karunia itu lebih besar lagi daripada pelanggaran Adam yang mengakibatkan semua manusia jatuh ke dalam maut. Kita tahu yang dikatakan Tuhan yang mengenai kenajisan, iri, dengki, kesombongan, keserakahan, apapun itu ada di diri manusia. Dan itu yang menimbulkan dosa. Jadi saat Adam berbuat dosa, maut itu sudah menguasai. Dan manusia itu semakin hari semakin berbuat dosa. Hal-hal yang Tuhan katakan kenajisan itu ada di diri kita semua. Manusia-manusia yang ada di muka bumi. Tapi karena kasih karunia Allah, kita memperoleh kemuliaan Allah. Roh Kuduslah yang menghindarkan kita dari dosa-dosa tersebut. Kita disadarkan oleh Roh Kudus tersebut, sehingga kita mampu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Kasih karunia itu yang menyelamatkan kita jauh lebih besar lagi dari dosa atau pelanggaran yang dibuat Adam. Ini yang dikatakan oleh Paulus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Jadi pelanggaran Adam itu telah mengakibatkan penghukuman. Manusia diusir dari Taman Eden. Harus berusaha sendiri. Waktu di Taman Eden ada buah makan. Tetapi saat diusir dari Tanah Eden, manusia harus mengusahakan tanah. Menanam dulu, baru bisa makan. Mencari dulu, mencari buah-buahan, baru bisa makan. Tetapi waktu di Taman Eden, kalau makan tinggal ambil. Itu yang dialami manusia akibat dosa. Harus keluar dari Taman Eden dan mengusahakan tanah yang telah dikutuk oleh Allah untuk bisa memenuhi kebutuhan. Tetapi dikatakan di ayat selanjutnya,
penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Kasih karunia Allah melalui Tuhan Yesus itu mengakibatkan pembenaran pada diri kita semuanya. Dosa yang diakibatkan pelanggaran dari Adam itu menyebabkan penghukuman. Tetapi kasih karunia Allah melalui Tuhan Yesus, karya penyelamatan yang dilakukan Tuhan Yesus, itu membuat kita memperoleh pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih besar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Karena kasih karunia yang kita peroleh dari Yesus Kristus, kita memperoleh pembenaran lebih besar lagi daripada penghukuman akibat dosa dari Adam. Dikatakan di ayat 18, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Kasih karunia telah kita terima, kita peroleh pembenaran itu, hasil pembenaran dari Tuhan Yesus Kristus, membuat kita mempunyai pengharapan memperoleh kemuliaan dari Allah, dan pengharapan itu pasti dalam Tuhan Yesus. Amin ya. Pengharapan di dalam Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Karena surga yang akan kita terima itu pasti apabila kita selalu berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Amin ya. Ini yang Alkitab katakan. Amin. Amin. Selalu pegang erat itu. Dikatakan di ayat 19, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, jadi karena ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Dikatakan di sini, karena ketidaktaatan satu orang yang bernama Adam, manusia pertama di muka bumi ini, semua orang mendapatkan atau telah menjadi orang berdosa. Dikatakan di kalimat selanjutnya, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Dan di kalimat selanjutnya, berbanding ya, terbalik dari kalimat tadi, dikatakan demikianlah oleh karena ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Adam sudah diwanti-wanti oleh Allah, jangan makan buah ini, jangan makan buah ini. Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi oleh karena bisikan iblis yang saat itu berwujud ular, ada melanggar, ada ketidaktaatan Adam kepada perintah Allah. Dan karena ketidaktaatan tersebut, semua manusia jatuh ke dalam dosa.
Tetapi berbanding terbalik ya. Demikianlah karena ketaatan satu orang, ketaatan siapa? Tuhan Yesus kita. Semua orang mendapatkan pembenaran. Di sini dikatakan demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Hasil pembenaran. Amin ya. Kita peroleh karena ketaatan Tuhan Yesus Kristus. Makanya Tuhan Yesus Kristus ini menjadi jembatan bagi manusia dan Allah. Bahkan untuk memperoleh Roh Kudus. Itu Tuhan Allah berikan atas permintaan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang mencintai Tuhan Yesus. Caranya gimana mencintai Tuhan Yesus? Dengan melakukan semua kehendak Tuhan. Itu satu-satunya cara untuk mendapatkan Roh Kudus. Amin ya. Dengan mencintai Tuhan Yesus dan melakukan kehendaknya. Amin ya. Kita beroleh kasih karunia yang berlimpah-limpah. Pengharapan kepada Tuhan Yesus itu juga kehendak Tuhan. Karena kita melakukan kebaikan bukan untuk dipandang dunia, tapi itu adalah kehendak Tuhan. Karena apa kita melakukannya? Karena kita berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Kita berpengharapan memperoleh kehidupan yang kekal, kemuliaan Allah. Sehingga saat manusia mendapatkan kesengsaraan karena perbuatan manusia berdosa lainnya, karena kita tahu dosa telah menjalar ke semua orang. Dan saat ada orang-orang yang dalam kesengsaraannya pun akibat orang lain, itu tetap bertekun. Dikatakan sini tahan uji. Tahan uji itu akan memperoleh pengharapan. Karena apa? Karena kita tahu pengharapan di dalam Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Ada pengharapan Tuhan kepada Tuhan Yesus yang pasti, yaitu memperoleh kemuliaan Allah. Yang di sini dikatakan karena hasil dari ketaatan Tuhan Yesus, kita beroleh kebenaran itu. Hal yang pasti karena kita tahu Tuhan Yesus kita tuh masih berbicara sampai saat ini. Karena kasih karunia tersebut, kita beroleh pengharapan yang pasti, memperoleh kemuliaan Allah, yaitu apa? Hidup kekal. Dan selama di bumi, Tuhan Yesus itu maunya itu memberkati, menyembuhkan orang, memberi makan orang, bahkan meminta Petrus sampai 3 kali, "Petrus, apakah kau mengasihiku? Gembalakanlah domba-dombaku." Satu jiwa berharga. Satu jiwa diselamatkan, surga bersorak-sorai. Amin ya. Amin, itulah Tuhan Yesus kita. Bahkan seorang nelayan yang bernama Petrus, Tuhan pemilik dunia ini sampai berkata kepada nelayan tersebut yang bernama Petrus, "Petrus, apakah kau mengasihiku?" "Ya Tuhan, aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku." Jadi semua rasul dan murid yang melakukan kehendak Tuhan itu dasarnya karena mengasihi Tuhan Yesus. Mereka sampai mengorbankan nyawanya. Kenapa? Mengasihi Tuhan Yesus. Mereka berbenturan dengan orang-orang yang saat itu sudah terjangkit dosa ya, terjalar dosa akibat kesalahan satu orang yang bernama Adam. Dosa itu menjalar semua orang. Karena dosa satu orang, orang lain anaknya melakukan dosa. Dan karena sudah dikutuk Allah ya,
manusia-manusia yang sudah dikutuk itu pastinya menyakiti orang-orang lain, dan dosa itu akhirnya menjalar ke semua orang. Kalau di Alkitab dikatakan kepahitan ya, semua orang pasti mengalami kepahitan. Semua orang mengalami itu, dosa itu. Nah, tugas kita itu melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Kehendak Allah yang juga dimana Tuhan itu datang ke dunia untuk melakukan kehendak Allah tersebut. Sampai Tuhan berkata, saat aku lapar, kenapa kau tidak memberi aku makan? Saat aku haus, kenapa kau tidak memberi aku minum? Saat di penjara, saat tidak ada rumah, itu Tuhan itu sampai berkata Tuhan itu ada di orang-orang seperti itu. Karena Tuhan mau manusia itu mencari Tuhan di mana ya, di orang-orang seperti itu. Tunjukkanlah kasih kita kepada Tuhan di orang-orang seperti itu yang Tuhan Yesus sampai katakan diri Tuhan Yesus pemilik dunia itu ada di orang-orang tersebut yang membutuhkan kasih kita. Amin ya. Kiranya kita bisa saling mendukung, saling mensupport, saling membantu untuk menjadi apa yang Tuhan Yesus mau. Amin ya. Amin. Kita akan lanjutkan. Dikatakan di ayat 20, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Di sini dikatakan, di mana dosa itu banyak, kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Karena apa? Karena saat tahu kita berdosa dan kita dibenarkan oleh ketaatan saat orang berdapat Tuhan Yesus, kita beroleh kasih karunia yang berlimpah-limpah. Karena kita sadar kita itu orang berdosa, banyak pelanggaran yang kita lakukan. Tetapi saat kita tahu bahwa pembenaran kasih karunia itu kita peroleh, tentunya kita bisa merasakan kasih yang berlimpah-limpah tersebut. Bayangkan, kita memperoleh janji yang pasti, pengharapan yang pasti. Surga itu nyata dan jalannya benar-benar ada, dan Tuhan kita itu benar-benar senyata itu, tidak bisa disangka lagi. Jalan kita itu benar-benar ada melalui Tuhan Yesus. Amin ya. Amin. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin ya. Amin. Kiranya kita semakin dikuatkan, semakin bertumbuh di dalam Tuhan, kita semakin bisa menguatkan orang lain lagi. Kita tahu apa tujuan kita. Tujuan kita itu cuma satu, ke surga, melakukan semua kehendak Tuhan, mencari di mana Tuhan berada, melakukannya dengan kesungguhan hati, karena kita lakukan itu untuk Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Karena ketaatan Tuhan Yesus kita beroleh pengharapan yang pasti. Amin ya. Tuhan pemilik dunia ini sampai berkata, saat aku lapar kau tidak memberi aku minum, saat aku lapar kau tidak memberi aku makan, saat aku haus kau tidak memberi aku minum, saat di penjara, saat sakit, saat apapun. Tuhan pemilik dunia sampai berkata seperti itu. Karena Tuhan mau manusia-manusia yang mengasihinya itu melakukan kasih yang sama kepada orang-orang di mana Tuhan mengatakan dia berada. Tuhan sampai mengatakan seperti itu, agar semua orang mendapatkan kasih karunia yang berlimpah-limpah, agar semua orang bisa merasakan kasih Tuhan Yesus, kasih Allah. Amin ya. Adam dan Kristus, karena ketidaktaatan satu orang, maut menjalar ke semua orang. Tetapi
karena ketaatan satu orang, kasih karunia yang berlimpah-limpah lebih besar daripada pelanggaran Adam telah manusia terima. Karya keselamatan Tuhan Yesus itu merupakan kasih karunia bagi kita. Sebarkan berita ini ke semua orang. Berikan damai sejahtera Tuhan Yesus yang telah kita terima kepada semua orang. Dan kita berdoa dan berharap terus-menerus Roh Kudus berbicara kepada semua orang. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin ya. Karena dengan mempermuliakan Tuhan, Roh Kudus lebih-lebih lagi akan dikaruniakan kepada umat manusia. Amin ya. Amin, puji Tuhan, amin. Kita saling dukung, saling support, saling bantu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan selama kita di muka bumi ini. Amin ya. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ya, puji Tuhan, amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu, damai sejahtera-Mu, berkat-Mu, Roh Kudus-Mu, apapun yang telah Kau curahkan kepada hidup kami selama ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan kami berdoa untuk siapapun dari kami yang menyaksikan ini yang sakit, Tuhan, berikan kesembuhan, jejat-Mu, Roh Kudus-Mu Tuhan, apapun yang di dalam tubuh kami yang bukan daripada Mu cabut Tuhan. Dan kami berdoa untuk kami semuanya Tuhan, berikan kami usaha, pekerjaan yang benar-benar daripada-Mu, pekerjaan dan usaha yang benar-benar dapat mendekatkan kami lebih dekat lagi kepada-Mu, yang dapat mendekatkan kami Tuhan menuju surga-Mu. Dan kami berdoa untuk siapapun kami yang memerlukan pasangan hidup di kami empat semuanya, pasangan hidup yang takut Kau, cinta Engkau yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepada-Mu. Dan kami berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang mengalami masalah pergumulan hidup, pencobaan dari dunia ini, kesesakan, yang membutuhkan jalan keluar, apapun itu Tuhan, berikan kami semuanya hal-hal yang daripada-Mu, mujizat daripada-Mu, terobosan daripada-Mu, hal-hal yang Kau janjikan, Kau curahkan kepada kami semuanya Tuhan. Kau berikan kami penyertaan-Mu Tuhan, Kau berikan solusi-solusi yang daripada-Mu, dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan dalam hidup kami semuanya, orang-orang yang ada di muka bumi ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Kau bernyata, berada dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.